Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumiza Atlia Putri dengan NIM C1C020049 dari kelas R12 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Bella, di sini saya akan menjelaskan materi ke-11 mata kuliah perpajakan 1. Pokok bahasan yang akan kita bahas terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama itu cara menghitung pajak, kedua norma perhitungan, dan yang ketiga cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Yang pertama yaitu cara menghitung pajak. Perhitungan pajak penghasilan bersih selama setahun, yaitu untuk besaran penghasilan sendiri, tidak hanya berupa gaji atau upah saja, melainkan juga termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima oleh Anda. Semua penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai dalam setahun ini disebut dengan penghasilan kotor. Sementara itu, perhitungan pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima seseorang dalam 1 tahun. Sebelum perhitungan pajak penghasilan, kita perlu mengetahui lebih dulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari tempat bekerja selama 1 tahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Selanjutnya itu menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setelah menghitung besaran penghasilan bersih selama 1 tahun, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dalam perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Perhitungan ini digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak, yaitu PKP. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan, sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tak perlu membayar pajak penghasilan. Berikut tarif penghasilan yang tidak kena pajak terbaru yang harus diketahui sebagai berikut. Sebesar Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Sebesar Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah, dan Rp54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, serta Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarganya. Selanjutnya itu menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Selesai dengan menghitung PTKP, langkah berikutnya dalam perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui besaran PKP yang diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Perhitungan pajak penghasilan atau PPH. Setelah mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan persentase perhitungan pajak penghasilan yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. PKP kurang dari Rp50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%, sedangkan PKP antara Rp50 juta sampai Rp250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%, PKP antara Rp250.000 sampai 500, yaitu Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%, serta PKP di atas Rp500 juta dikenai tarif pajak 30%. Langkah selanjutnya dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan mengalihkan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase sesuai ketentuan. Hasil perkalian tersebut adalah PPh yang wajib dibayarkan dalam periode 1 tahun. Simulasi perhitungan pajak penghasilan, yaitu untuk memudahkan dalam perhitungan pajak penghasilan, silakan simak simulasi berikut ini, yaitu Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan bruto atau kotor yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai Rp100 juta. Aditya membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai Rp2 juta setiap bulan, maka perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Aditya yaitu sebagai berikut, yaitu hitung penghasilan bersih, yaitu dengan cara penghasilan bruto dikurang dengan beban tanggungan, yaitu sama dengan Rp100 juta dikurang dengan Rp2 juta, dapat hasil yaitu Rp98 juta. Kemudian yaitu hitung PTKP-nya dengan cara pribadi ditambah istri dan anak, yaitu Rp54 juta ditambah Rp4.500 ditambah Rp4.500, hasilnya yaitu Rp63 juta. Kemudian dengan menghitung PKP dengan rumus penghasilan bersih dikurang dengan PTKP. Itu penghasilan bersihnya tadi yaitu Rp98 juta dikurang dengan PTKP-nya Rp63 juta, hasilnya yaitu Rp35 juta untuk PKP-nya. Selanjutnya itu dengan menghitung PPh, yaitu dengan PKP dikali presentasi PPh.
Karena PKP Aditya kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus dia bayarkan adalah 5%. Dari PKP-nya 35 juta dikali 5% sama dengan 1.750.000. Maka PPh yang harus dibayarkan Aditya selama setahun adalah sebesar Rp1.750.000. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Cara menggunakan norma perhitungan neto yaitu dasar hukum norma perhitungan neto ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pada pasal 14 dan dijelaskan lebih dalam di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 17/PJ/2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto. Syarat wajib pajak untuk menggunakan norma perhitungan ini adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar rupiah, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Besaran dari NPPN, yaitu besaran norma perhitungan penghasilan neto ini tidaklah sama. Jumlah persentase NPPN ini terbagi atas yang pertama itu persentase NPPN dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut, yaitu 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Yang kedua itu ibu kota provinsi lainnya, serta daerah lainnya. Sedangkan yang kedua itu persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Yang ketiga itu persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Sedangkan yang terakhir itu persentase NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Rumus dari NPPN dan contoh soalnya yaitu penghasilan neto yaitu peredaran atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak dikali dengan tarif persentase NPPN. Contoh perhitungannya itu seperti Bapak Setia merupakan seorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya. Selama masa tahun pajak 2019, ia memiliki penghasilan bruto sebesar 500 juta rupiah. Berapa besaran penghasilan netonya? Pertama-tama yaitu mari mencari tarif persentase perhitungan netonya. Berdasarkan informasi di atas, pekerjaan dan domisili dari soal tarif persentase MPPN Bapak Setia adalah 50%. Sesuai lampiran per 17/PJ/2015, maka cara perhitungannya itu sebagai berikut. Penghasilan neto yaitu 500 juta dikali dengan 50%, maka hasilnya itu 250 juta. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan PPh terutang, wajib pajak harus mengalihkan penghasilan neto dengan tarif pajak dengan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. Yaitu dengan rumus PPh terutang sama dengan penghasilan neto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto tersebut harus dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, baru dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yaitu dengan rumus PPh terutang wajib pajak orang pribadi sama dengan dalam kurung penghasilan neto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak dikali tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.